kembali di channelnya Indonesian Creative Talent Academy. Mudah-mudahan channel ini selalu jadi inspirasi buat para kaula muda ataupun generasi muda ataupun orang-orang yang punya jiwa kreatif untuk lebih mengembangkan posisi diri. Kali ini di channelnya kami kedatangan seseorang yang dia punya jiwa sosial banget, orang kreatif, orang entrepreneur. Dia menggabungkan diri untuk kemajuan wilayah. Dia tergabung dalam Badan Konsultasi Masyarakat. Selamat sore, Selamat sore. Oke. Apa kabar, Kang Diki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, kabar baik dan semoga selalu baik ya Kang ya. Oke, salam. Bicara di opening tadi kita berbicara tentang BKM. Sebelum memperkenalkan BKM, Kang Lat itu orang mana sih? Gitu kan? Tidak mungkin bisa diperjelas gitu kan? Oke, ya, yang pertama saya perkenalkan diri dulu kepada khalayak yang nantinya kita nonton kita. Iya. Perkenalkan, nama saya tepatnya Nasruddin Latif. Latif. Saya berasal dari salah satu wilayah di Kota Tasikmalaya, tepatnya di Kelurahan Sumlau. Yang nyumput, lebih tersembunyi lagi karena saya di perkampungan. Tadi sempat diungkapkan sama Vicky bahwa saya ini seorang yang berjiwa sosial, luar biasa sekali. Iya. Betul. Satu yang luar biasa yang menurut saya ini sebuah amanah yang harus saya pertanggungjawabkan. Bahwa ketika kita menyandang punya jiwa sosial yang tinggi, ini sungguh sangat berat bagi saya. Dan mudah-mudahan saya bisa mewujudkannya. Memang di awal kita sebetulnya tidak ingin atau tidak pernah bermimpi kalau menyandang jiwa sosial. Hanya sebuah bentuk perhatian itu di awal. Yang semakin lama ketika kita semakin memperhatikan wilayah, semakin memperhatikan lingkungan dan seisinya, semakin tergeraklah hati kita. Nah, sehingga pada akhirnya ini menyeret saya. Panggilan jiwa atau apa gitu kan? Iya, lebih ke panggilan jiwa. Dan pada akhirnya ini menyeret saya kepada satu organisasi yang disebut BKM. Nah, di sini jiwa saya yang sudah terpanggil ini tersalurkan, semakin terarah dan lebih visioner lah, mencek kurang zaman ayeuna mah gitu. Sehingga bisa sedikit demi sedikit kita memahami kebijakan yang pada akhirnya bagaimana ketika kita punya pemikiran atau gagasan sosial kita sambungkan lagi, karena terus terang saja sebagai organisasi sosial, sebagai orang sosial, salah satu hal yang membantu kita ketika kita akan membantu seseorang itu di finansial. Itu salah satu kendalanya. Walaupun tanpa itu pun kita masih bisa jalan, minimal dengan doa untuk bersosial. Kalau berbicara tentang BKM ya kan, BKM itu apa sih kan? Apakah suatu lembaga sosial atau badan sosial, ataukah suatu bentuk organisasi yang dibentuk sama pemerintah, atau apa sih BKM itu? Kalau secara struktural ini BKM, kalau menurut saya BKM ini memang bagian dari sebuah lembaga yang dibentuk atau dilegalkan oleh pemerintah. Tapi kalau menurut pribadi saya lagi lebih idealnya BKM ini sebuah wadah ya bagi orang-orang yang punya nilai ataupun jiwa sosial yang betul-betul ingin diaktualisasikan kepada masyarakat. Kalau menurut saya, nah, bedanya hari ini ada beberapa, karena ini sudah secara kelembagaan yang ada di bagian dari kelurahan. Ini kadang-kadang bisa menjadi sebuah nilai ambisi seseorang untuk membangun. Nah, tapi jiwa sosialnya belum terbangun. Masuk di BKM-nya pingin. Ini agak salah kalau menurut saya. Nah, pertama harus dibangun dulu jiwanya, jiwa sosialnya, baru ketika sudah merasa ini sudah kita punya jiwa sosial yang tinggi juga, punya perhatian yang lebih juga kepada lingkungan. Nah, supaya lebih bisa dimanfaatkan kepada masyarakat banyak, lebih bagusnya masuk di BKM. Itulah kalau menurut saya. Maka akan tersalurkanlah ide-ide gagasan sosial kita.
Itu salah satu yang menurut saya itu lebih bagus. Iya. Jangan karena ambisi ingin masuk di BKM sementara jiwa sosialnya belum terbangun. Saya kira ini harus banyak belajar dulu. Ini kan menarik juga kan motif dari banyak orang yang ambisi masuk di BKM. BKM bagian dari struktur di kelurahan ya. Oke. Berarti gajinya gede dong. Selerinya gede dong. Atau apa sih gitu kan? ini pertanyaan yang sangat menarik kalau menurut saya pikir. Karena kalau menurut orang-orang yang di luar sana, maaf nih kalau ada yang tersinggung atau apa, ini jangan menjadi hal yang tersinggung. Ini membuka sebuah fakta saja, pikir bahwa mungkin dalam benaknya mereka bahwa ketika di BKM ini menjanjikan sesuatu hal yang bisa membawa kesejahteraan bagi dirinya. Ini yang menurut saya sangat salah. Kalau lihat dari judulnya saja, Badan Keswadayaan. Nah, kok bisa ya? Itu pertanyaannya. Orang-orang berpikir bahwa ketika maaf karena saya bisa sangat merasakan betul ketika saya berada di BKM, orang yang nyinyir, ada yang langsung memfitnah saya gitu. Ada juga ya? Ada. Sebagai orang sosial, saya merasa itu ada, tapi saya malah di bawah senyum saja karena mereka belum tahu. Nah, gitu. Nah, BKM itu alhamdulillah kalau untuk urusan pendapatan atau urusan gaji 1 juta itu dapat kita. Itu dari satu hari. Dari mana? Itu dari pemerintah atau dari yang kuasa? Ya 1 jutanya kalau menurut saya bukan nilai rupiah. Sabar, jujur dan tawakal saja. Sabarnya untuk menjalani hidup. Jujurnya kita berusaha jujur aja walaupun orang tidak percaya. Karena saya tidak menuntut orang untuk mempercayai saya. Cuman saya punya kewajiban untuk mengucapkan, ngobrol apa sebetulnya yang terjadi, fakta yang terjadi. Nah, gitu. Jujurnya sana. Tawakal ya karena banyak godaannya, fitnahnya banyak. Ini dituntut untuk kita untuk lebih bersabar. Nah, contoh konkretnya ketika kita ya difitnah atau nyinyirin orang gitu kan, kalau kita tidak banyak sabar, ngepretnya akibatnya pasti ngepret gitu. Karena kita sabar ya kita enjoy aja, bawa senyum aja gitu. Mungkin orang-orang berpikir bahwa BKM itu suatu lembaga yang bisa mendirect program-program pemerintah dengan dana gede atau apa, mungkin ke situ lah gitu. Padahal kan realnya bahwa BKM memang pure sosial ya, tergugah karena nurani, bergerak karena bukan karena materi gitu, tapi karena peduli ya. Di BKM itu karena kita berangkat dari sebuah kepedulian, maka kita harus sondingkan juga program BKM dengan program yang pemerintah. Nah, kalau orang-orang berpikiran bahwa BKM itu mendirect, saya kira bisa salah bisa benar. Karena ada program yang memang secara menu sudah disediakan, ada pula yang harus kita cari, kita memprogram. Terus ketika ada menu dari atas pun akan salah ketika kita secara kelembagaan ada di kelurahan, tapi kita menang baik atau diam-diam saja, nggak akan jadi apa-apa. Karena pola yang pemerintah anut hari ini polanya bukan top up, tapi bottom up, dari bawah dulu. Kita harus ada kemauan dulu loh. Ini apa yang harus dibantu, harus kita programkan, harus kita bangun, harus kita bantu. Nah, kita usulkan. Bukan hal yang mudah ketika kita harus punya database di awal. Makanya kadang-kadang masyarakat, jujur saya katakan, ketika kita mengambil angel photo, satu titik yang harus kita perhatikan. Terus untuk pas setahun pertama kita gagal, kita foto lagi, sampai ada yang ngomong, dah bararosan di foto jangan naon. Karena kita hanya berusaha, kita bukan penentu. Nah, itu salah satu hal atau kegiatan kita atau kerja kita untuk membangun. Kita tidak pernah bosan untuk mengangkat apa-apa yang memang perlu kita perhatikan. Hanya masyarakatnya saja yang kadang-kadang bosan di fotoan baik. Itu salah satunya. Terus untuk ini ya Kang ya, biasanya kan ada kegiatan-kegiatan di BKM ya, kegiatan itu modalnya dari mana sih? Nah, ada dari pemerintah atau emang ngecek diri duit anggota atau koordinator atau kayak gimana nih Kang? Nah, untuk modal awal gitu kan. Ini yang kadang-kadang bisa membuat orang nyinyir, bisa membuat orang yang nggak percaya. Ketika
BKM ada kegiatan yang sifatnya biasa ataupun yang besar. Anggapan-anggapan di luaran sana mungkin segala sesuatunya langsung ada. Padahal kalau nanya lebih pribadi, lebih sembunyi dengan saya itu sering menangis hati sebenarnya. Dalam artian ketika kita ada kegiatan ataupun mau ada kegiatan, kita harus menyiapkan segala sesuatu. Contoh konkret, kita akan ada kedatangan seseorang yang berkepentingan dari kementerian lah. Kita harus memposisikan sebagai tuan rumah yang baik. Salianti dongeng, selain cerita, bincang-bincang, minimal nyuguhan. Itu konsep sebagai tuan rumah yang baik. Cai muka cukup kan? Cukup, namun terbuka muka. Tapi kan ada pendamping cai kan? Cai kan minimal di warnaan. Ayo nama trennya tren kopi hidung. Tren kopi hidung, minimal kopi hidung. Nah, ketika ada satu, berarti 2 kebutuhan. Kalau ada 10 orang, berarti 10 gelas. Nah, dikalkulasi saja. Nah, itu sementara kita tidak punya modal. Nah, solusinya di mana? Kalau enggak, kebetulan saya koordinator ya kan. Kalau tidak bisa tersolusikan dengan teman-teman, berarti koordinator lah orang yang paling bertanggung jawab untuk semua itu. Itu salah satu konkretnya. Belum ketika kita pengambilan dokumen-dokumen awal, kita harus ke sana kemari, ada kos bensin apa kayak gitu ya. Belum nge-printnya, belum segala. Nah, itu semua tidak disediakan kalau kita ada program dari pemerintah. Oleh pemerintah tidak ada. Kita pure aja. Alhamdulillah gitu, sampai dengan saat ini kita baik-baik saja, kita bisa berjalan gitu ya, walaupun dengan kadang-kadang kita merangkak ya. Cuma buat perempuan tidak ngerangkak. Bahaya. Kita merangkak, kita tertatih-tatih, tapi kita harus dengan spirit sosial kita secara, karena kebetulan alhamdulillah semua teman-teman pun punya jiwa yang sama, jiwa sosial, punya rasa sabar yang sama. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita baik-baik saja, kita bisa berjalan bukan tanpa masalah. Ada permasalahan-permasalahan kecil di antara teman-teman, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu komunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten pun kita alhamdulillah berjalan baik. Ada teman-teman yang di luar sana atau di lembaga-lembaga yang lain yang tidak mengerti dengan alur perjalanan kita, kita berikan pemahaman, alhamdulillah mereka semua paham. Walaupun tidak 100%, ya paling tidak, saya tidak menuntut dipercaya, tapi saya punya kewajiban untuk ngomong apa adanya. Selesai saja, urusan percaya dan tidak percaya urusan kalian, terserah. Karena saya mencoba, saya tidak berusaha untuk jujur kepada orang lain dulu. Saya berusaha jujur pada diri kita sendiri dulu. Baru ketika kita sudah bisa jujur kepada diri, kepada orang lain pun akan senantiasa berbicara jujur. Itu salah satu kunci saya. Oke, siap. Oh, itu ya, mungkin menarik juga ya kalau kita membuka sisi lain dari Badan Kesejahteraan Masyarakat itu, yang dianggap banyak orang pengen masuk ke sana, tapi kalau tidak punya jiwa sosial, jiwa kepedulian yang kuat di dasar, itu mungkin susah ya untuk masuk ke sana. Tadi kita banyak ya berbicara tentang BKM, terus saya juga pengen tahu, masyarakat juga, mungkin penonton juga pengen tahu perbedaan BKM, Badan Kesejahteraan Masyarakat, dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Itu apa sih kan? Apakah emang sama-sama lembaga yang tupoksinya sama, atau emang ada perbedaan? Oke, kalau berbicara perbedaan, saya rasa ini menciptakan sebuah jurang ya. Saya tidak akan banyak untuk berbicara ke sana. Yang jelas di masing-masing kelurahan di Kota Tasikmalaya ini ada lembaga-lembaga yang saya tahu. Ada, selain dari BKM itu ada LPM yang kita menganggap ini sebagai induknya organisasi. Terus ada Karang Taruna, ada Agapoktan, ya, ada HRWT sekarang, itu ada yang lainnya banyak lah, MUI, DMI. Dan saya positif, saya berpikir positif saja. Mereka itu yang ada di dalamnya itu mempunyai jiwa-jiwa sosial yang sama gitu.
Hanya kalau sedikit berbicara perbedaan, ini bedanya satu namanya saja beda. Ya. Nah, itu satu. Kalau BKM pada kesuadayaan masyarakat, kalau LVM lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi sama-sama punya basic dari masyarakat, hanya lebih ke action, pemberdayaan, kesuadayaan. Nah, kalau BKM itu menanamkan jiwa kegotong royongan, itu salah satunya. Pembedaannya ke jiwa kegotong royongan yang hari ini tidak bisa kita pungkiri di Indonesia ini. Saya bicaranya Indonesia. Indonesia ini sekarang krisis kegotong royongan. Jiwa dulu yang untuk membangun sebuah negeri ini, untuk memerdekakan sebuah negeri dengan gotong royong. Saya bisa buktikan. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap nilai-nilai kepahlawanan seseorang, saya harus berbicara seperti ini. Ini sebuah sudut pandang saya terkait dengan fakta sejarah. Ada beberapa nama pahlawan-pahlawan nasional, sebut saja ada Pangeran Diponegoro. Kalau di Tasikmalaya ada siapa tuh? Jenderal Mustafa. Ada Imam Bonjol. Mereka berjuang dengan kaumnya untuk mengusir kolonial, mengusir penjajah. Takdir berkata lain. Mereka semua menjadi sebuah catatan sejarah. Mereka meninggal. Secara kudrati itu memang sudah takdirnya di sana. Tapi ketika ada rumusan bagaimana kita harus melawan dengan mengusir penjajah itu dengan bersatu. Merdeka. Itu sebuah nilai kegotong royongan. Saya berfilosofi, Kang. Akan tahu nyerek yang buat ini ya. Lidi ya. Sekuat apapun lidi, kalau hanya satu, tidak akan mampu untuk berdaya. Tidak akan mau membuang sampah kan. Tapi kalau lidi disatukan dalam sebuah bingkai, ada yang namanya simpai kalau maksudnya. Erek atau mau sampah seperti apa, mereka akan mampu mengusirnya. Nah, saya memegang teguh filosofi sapu lidi itu, karena hanya dengan sebuah kekuatan persatuan, dengan bingkai kegotong royongan, disimpai ke BKM sebagai ikon sebuah kegotong royongan. Insya Allah, sesusah apapun, seburuk apapun wilayah kita akan bangun dengan sistem kebersamaan dan kegotong royongan. Menarik juga ya. Itu filosofi saya. Terus ini ya Kang ya, mungkin ada nggak sih legal standing secara hukum gitu kan? Kalau kan tadi akan ibaratkan gotong royong menyatukan beberapa dari lidi itu disimpulkan dengan BKM. Itu legalitas hukumnya ada nggak sih Kang? Ya, BKM ini sejak berdiri itu langsung kita akta notariskan. Ada akta notariskan juga. Berbasiskan SK Kemenkumham. Jadi secara legal formal kita sudah legal. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kaitan dengan pembaharuan dan segala teknik-tekniknya, secara otomatis pembaharuan struktural itu harus ada pemberitahuan kepada notaris membuat pembaharuan seperlunya. Nah, supaya apa? Nah, ketika misalkan ada, kita banyak kalau menemukan bahwa seolah-olah kita ini organisasi yang abal-abal gitu. Hari ini pemerintah ini saya kira sudah cukup tertib administrasi. Lembaga-lembaga yang ada di kelurahan ini hanya tinggal beberapa yang belum ter-SK Kemenkumham kan. Ini sebagai bentuk supaya ada korelasi antara lembaga dengan pemerintah. Nah, sehingga maaf kalau hari ini isu korupsi dan segala sesuatunya sangat kencang. Nah, kita tidak akan melakukan sebuah pemufakatan berkorupsi gitu, tapi kita akan ikut mempertanggungjawabkan bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran ini ke lembaga ini yang legal. Iya betul. Dan kita pun ada bentuk pertanggungjawaban selain daripada fisik, ada juga pelaporan. Nah, ketika kita pun di BKM ini kita rutin loh diaudit. Oh, ada auditnya juga. Ada kan.
kegiatannya sudah selesai, auditnya macam beres-beres. Selalu ada laporan perkembangan BKM tiap tahun itu. Iya, ada Kita dengan semua pengurus kadang-kadang, ya, nah audit inilah yang menjadi kadang-kadang orang nggak paham sehingga nyinyir ke kita. Kita nggak punya program, kita nggak ada stok uang karena kita bukan lembaga pencetak uang. Audit mah kudu disuguhan. Itu dari mana? Itu yang jadi tanggung jawab tadi ya, koordinator ya. Kalau nggak ada, tidak dari gotong royong, koordinator kudu tanggung jawab. Koordinator lemah, sekjen kumaha ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah itulah enak loh. Nah ketika muncul saya menjelma menjadi sosok yang punya nilai sosial yang tinggi, tanpa kita tidak banyak berpikir panjang terkait dengan kebutuhan karena kita punya keluarga juga. Duh, udah kurang kumaha. Tidak seperti itu. Karena saya yakin ketika kita mendermakan sesuatu, itu bisa minta kejeleman akan bukan awe. Betul. Beres kan? Jadi beban, alhamdulillah jarak sales mas. Itu selalu sehat lah. Menarik juga ya kita mengulas sisi lain dari BKM. Terus mungkin ini terakhir saya pengen tahu juga, mungkin masyarakat juga pengen tahu pencapaian apa aja sih kan yang pernah dilakukan sama BKM, yang pernah dikerjakan sama BKM, yang itu berimpact kepada masyarakat. Ada istilahnya keuntungan untuk wilayah, program-program apa aja sih kan? Banyak nggak sih gitu kan? Karena tadi dibilang bahwa BKM itu simpul dari gotong royong gitu kan, bisa dikatakan. Baik. Kalau berbicara pencapaian ataupun keberhasilan dari BKM, tentunya ini sesuatu hal yang bisa dikatakan dinikmati oleh masyarakat secara umum untuk wilayah Sumelap ataupun kepada sekitarnya. Tentunya sejak BKM ini ada secara kelembagaan, kita dengan priorisasi pengurus ya kan, karena di BKM itu tidak ada ketua tapi yang ada koordinator dengan koordinatornya si A, si B, si C. Sebelum saya itu tentu banyak sekali kegiatan yang sudah kita lalui yang cukup signifikan untuk merubah wilayah Sumelap ini. Salah satunya dengan kegiatan PLPBK ketika saat itu masih rekan saya yang ada di BKM. Di PLPBK itu sebuah kegiatan yang itu judulnya saya lupa ya Pak, kepanjangannya. Nah, ada sesuatu yang menganggap masyarakat itu tidak mungkin untuk membangun salah satu sarana transportasi, baik itu untuk alur transportasi masyarakat ataupun alur untuk mengangkut hasil produksi, karena kebetulan wilayah Sumelap ini kan sebagian wilayah pertanian, terutama area persawahan. Dengan program itu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi sebuah kenyataan, kenyataan, mampu menghadirkan sebuah jalan yang di awal itu hanya berbentuk galengan saja untuk karena parit. Galengan sawah gitu kan, untuk masuk ke wilayah tersebut. Nah, hari ini sudah bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 dan permanen lagi di Hotmi, aspal di Hotmi. Ya, ini alhamdulillah sebuah capaian yang luar biasa. Tentunya ini dengan sebuah kerjasama antara kelembagaan, antara masyarakat, lembaga dan pemerintah. Karena sebagai kelembagaan kita tidak mampu menghadirkan begitu banyak anggaran. Karena di sana itu miliar nilainya, bukan 100 atau 200 juta, itu miliar. Pusat berarti ya? Ya. Walaupun dinamika di bawah karena mereka belum mengerti, belum merasakan apa manfaat itu di awal sempat kita dari dinamika. Ini kita anggap ini sebagai bumbu-bumbu perjuangan saja. Nah, basisnya lagi karena
terus terang saja wilayah Sumelap ini walaupun secara geografis kita masuk ke wilayah perkotaan, karena secara kewilayahan ini kita kalau berbicara layak atau tidak layak, kita belum bisa mencerminkan bahwa kita ini masyarakat kota dan kita ini bukan wilayah kota, karena wilayahnya masih sebatas perkampungan gitu. Nah, ini perlu sebuah penataan dan perlu sebuah kesadaran dari masyarakat untuk menata lingkungannya. Nah, kemarin ketika periode saya, kita dengan program yang dari pemerintah, kita telah membedah sekitar, untuk program yang di BKM itu ada sekitar 70 rumah yang dibangun, rumah yang tidak layak huni, episode pemerintah. Terus secara di lembaga lain, karena kebetulan kita ada di sana, kita membangun 106 rumah. Belum lagi di lembaga yang lain, lembaga LPM itu ada. Maka total untuk tahun itu sekitar hampir 200-an rumah yang kita bangun. Renovasi ya? Direnovasi dengan anggaran dari pemerintah melalui dinas pemukimannya. Nah, alhamdulillah ini sebuah capaian secara kelembagaan semua. Tentunya salah satunya BKM telah berkontribusi untuk membangun wilayahnya, membangun hunian untuk masyarakatnya sebanyak itu. Nah, ini sebuah capaian yang harus kita syukuri, terutama bagi diri saya. Saya ini sering merenung, saya ini bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Bisanya saya hanya dipisahkan, mampunya saya dimampukan. Dan dengan semangat yang sama, dengan sebuah pemikiran yang sama melalui organisasi BKM, ada juga kerjasama dengan teman-teman organisasi yang lainnya. Alhamdulillah, kalau ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, saya terima kasih sekali ya. Bisa masyarakat menghargai apa menjadi sebuah kontribusi saya, sumbangsi saya. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi semua. Kedepannya kita minta doanya tentunya buat bagi masyarakat, siapapun nanti yang akan menakodai, yang akan masuk di dalam organisasi ini ke depan. Karena hari ini masih periodenya saya, mudah-mudahan kita pun lagi menghadapi sebuah pekerjaan. Mudah-mudahan minta doanya kita bisa sukses juga dengan pekerjaan ini. Alhamdulillah untuk capaian kita banyak kan, walaupun dengan segala dinamikanya. Gitu. Ada. Karena ya tadi kan saya bilang, di balik yang suka ada juga yang tidak suka, dan saya menghormati sukanya mereka dan ketidaksukaannya mereka. Saya sangat menghormati betul. Tapi saya pun meminta, sepanjang kepada yang mereka kurang menyukai diri saya atau orang-orang yang ada di lembaga saya, jangan benci lembaga, jangan tidak suka lembaga. Lembaga ini sudah agung, sudah bagus. Kalaupun ada salah dari masing-masing personal, ada yang perlu dikritisi, kritisilah saya dengan cara kritis yang membangun saya. Karena saya sebagai manusia biasa, teman-teman pun sebagai manusia biasa harus dikritisi. Takutnya saya salah, tapi jangan, atau saya tidak akan mentolerir orang yang hanya mampu atau mempunyai daya rusak saja, tanpa bisa mengeluarkan kemampuan daya membangunnya. Kritis membangun saya terima dengan senang hati. Kritis merusak, no way. Saya lawan lah. Karena basicnya kita juga kan relawan sosial ya. Toh emang kalau BKM punya konsep, ternyata ini berimpact buat masyarakat. Ada orang yang mengkritisi tapi dia cuma merusak, ya lawan lah kayak gitu kan. Dan saya jelaskan, kalimat relawan itu sebuah kalimat yang agung, kalimat yang sangat mulia, di mana relawan itu dengan filosofi saya mampu mengorbankan dirinya dan saya harus mengorbankan dirinya. Bukan filosofi parodi. Saya banyak rela dan tidak banyak melawan. Ketika ada yang orang mengkritisi tapi punya daya rusak yang tinggi, saya lawan. Harus saya lawan. Terus ini ya Kang ya, di BKM itu selain lebih ke tadi akan berbicara tentang infrastruktur di wilayah, terus
ada untuk program yang rumah tidak layak huni ya, itu ada unit-unit usahanya nggak sih gitu kan, untuk di BKM gitu, organisasi itu? Ya, untuk BKM sebetulnya garapannya banyak, Ya. karena ini membangun keswadayaan. Seluruh sendi-sendi kehidupan sosial di masyarakat itu kita harus ambil peran di sana. Itu lebih kesempurnaan kepergerakan kita. Sampai dengan saat ini kita punya 2 kegiatan, pertama di infrastruktur dan di penguatan ekonomi. Dalam artian kita ada koperasi. Ya. Walaupun ya lagi-lagi ini sudut pandang di masyarakat ketika berbicara anggaran dari pemerintah ada kaitannya dengan hibah. Ya. Ini sesuatu hal yang harus dirubah, yang harus diedukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua keuangan dari pemerintah itu bentuk hibah. Ada yang formal melalui perbankan, anggap saja ini pun non formal ke lembaga. Nah, ini beda perlakuannya. Masyarakat itu beda. Kalau menghadapi kewajiban atau setoran ke perbankan, mereka uring-uringan ketika belum punya. Iya. Kalau ke kelembagaan tidak seolah-olah santai aja ini membagi. Nah, ini sebuah penyakit yang harus kita Mindset kikis. ya? Mindsetnya harus Mindset. dirubah. Mindset masyarakat. Ini salah satunya. Sehingga saya kira untuk bagaimana mewujudkan sebuah masyarakat yang mandiri, sebuah daerah yang mandiri, ini kita mempunyai PR yang masih sangat panjang. Di SDM berarti ya? SDM-nya, ini terutama di SDM-nya yang harus terus kita edukasi, kita kasih pemahaman ke masyarakat. Ini berlaku bukan hanya di Kelurahan Sumelap saja, saya kira ini di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya pun saya kira penyakitnya kalau saya diagnosa ini sama ya. Menganggap bahwa duit pemerintah ya. Padahal kan yang ribetnya nanti yang ngelola gitu kan, BKM-nya sendiri gitu kan. Di unit itu untuk pemberdayaan, aduh belum report, tadi kan ada bilang ada audit juga kan. Kita diaudit. Nah, salah satu yang diaudit itu. Iya. Nah, itu ya salah satunya. Nah, sampai sekarang, karena kita tidak berbicara apa karena tadi di koordinator yang di pengurus BKM itu ada fase berapa tahun sekali ya. Saya tidak menganggap ini sebuah dosa masa lalu dari koordinator, saya tidak. Ini sebuah tanggung jawab yang harus saya pikul. Siapapun nanti yang mengkoordinatori BKM, ini harus punya tanggung jawab yang sama. Tidak berlaku, itu terserah itu mau dosanya sih itu, kurang untuk tanggung jawab, enggak seperti itu. Saya kira seorang yang organisatoris itu tidak layak. Gak usah punya pemikiran seperti itu. Saya kira seperti itu kan. Oke lah, menarik juga ya ternyata hiruk pikuk sisi lain dari organisasi BKM. Ada kendala banyak banget duri-duri ya untuk padahal kan tujuannya untuk memajukan wilayah ya kan ya. Tujuan akhirnya itu bahwa wilayah itu dia mandiri, dia punya yang dikatakan tadi bahwa daerah Sumelap itu kota, tapi kata Akang masih ada sisi-sisi yang belum mencapai untuk ke kota itu, cermin ke kota muncul gitu kan. Oh, keren lah gitu kan. Keren, mudah-mudahan BKM selalu solid untuk orang-orangnya. Mungkin itu harapan terakhir nih Kang ya. Harapan untuk BKM Sumelap, baik itu harapan untuk organisasi, harapan untuk pemerintah dan harapan masyarakat apa sih? Oke, pertama buat teman-teman yang ada di organisasi atau di lembaga BKM secara khusus, juga buat teman-teman yang di luaran sana yang sama masih mempunyai visi untuk membangun wilayah. Pesan saya, jangan berhenti bergerak, jangan berhenti bersosial. Taruh kita bukan seorang muslim yang taat, paling tidak dalam segmen ini kita bisa berbuat baik, dan itu mencerminkan seorang umat yang mencoba mengamalkan sebuah agamanya. Itu satu. Secara organisasi ini BKM ataupun apapun organisasinya, terutama BKM ini bukan organisasi individual. Ketika mengambil sebuah arah-arah kebijakan, maka senantiasalah kita harus menggunakan
rumusan musyawarah. Musyawarah. Nah, maka yang kita pakai itu adalah sebuah hasil dari keputusan musyawarah, bukan keputusan seorang koordinator, tapi sebuah keputusan bersama melalui forum musyawarah itu. Kepada masyarakat, saya minta doanya, mudah-mudahan saya dan pengurus BKM juga teman-teman yang ada di organisasi-organisasi yang lain yang mempunyai gerakan yang sama diberikan kesehatan, diberikan kewarasan berpikir positif untuk senantiasa tetap istiqomah menjaga rasa kepedulian ini. Saya sangat menyadari betul sebagai akar rumput di masyarakat banyak cerita positif dan negatif. Saya menyadari betul sebagai mungkin pesan kepada semua manusia, lebih baik berpikir positif dan terus berpikir positif daripada mengembangkan satu cara pikir yang negatif. Maka ketika kita mampu berpikir positif, insya Allah jalan terang, jalan yang lurus akan senantiasa di hadapan kita. Ya, oke. Keren sekali. Terima kasih juga kan. Ya, sama-sama Kang. Sebuah kehormatan saya bisa datang. Terima kasih udah di sini. Mampir di channelnya kami, channel Indonesian Creative Academy. Mungkin itu ya teman-teman semua, banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah organisasi, dari sebuah pergerakan badan kepegawaian masyarakat, di mana simbol gotong royong muncul. Kesuksesan akan muncul suatu wilayah kalau ada gotong royong. Terus punya jiwa yang mungkin quote-nya tergugah karena nurani, bergerak karena peduli. Yes. Itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil. Teruslah berbuat baik dan selalu jiwa sosial kita dikedepankan. Sekian mungkin pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.